wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Fatin dari kelas 2A dengan NIM 12492400010. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak atas dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak memandang gender, ras, agama, usia, dan bahkan seharusnya uang. Perkembangan HAM di Indonesia dibagi menjadi dua periode utama. Yang pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945, dan yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai saat ini. Periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan munculnya pergerakan nasional dalam memperjuangkan hak-hak dasar seperti kemerdekaan, persamaan, dan kehidupan yang layak. Dan setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengakui HAM dalam konstitusi dan berupaya menegakkannya dalam berbagai regulasi dan juga lembaga. Seperti yang saat ini kita ketahui bahwa hak asasi manusia sudah menjadi dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan juga setiap orang demi kehormatan dan juga pelindungan harkat dan martabat manusia. Namun saat ini HAM di Indonesia menjadi sorotan paling utama meskipun sudah mempunyai dasar hukum dan upaya perlindungan, tetapi masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM, baik itu kasus kecil ataupun besar, dan begitupun juga tantangan dalam penegakannya. Bahkan aparat hukum dan juga orang yang berpengaruh dalam negara ini juga kadang ikut terseret dalam kasus-kasus yang terjadi dan marak dibincangkan pada saat ini. Seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia seringkali melibatkan pembungkaman kritik terhadap pemerintah, kriminalisasi aktivis, dan pembatasan akses informasi. Kasus yang belakangan ini pernah booming terjadi pada seorang tiktokers yang bernama Bima Yudho Saputro. Ia dilaporkan ke polisi setelah mengkritik jalan rusak di Lampung atas dugaan pelanggaran UU ITE. Padahal seorang tiktokers ini hanya menyampaikan kekecewaan atau anggapannya atas hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dan dari kasus ini mengundang banyak kritikan terhadap para aparat hukum dan juga pemerintah tentang bagaimana HAM dalam mengupayakan suatu kasus ini. Bukankah masyarakat mempunyai hak atas hak mereka untuk bersuara dan mendapatkan apa yang mereka seharusnya didapatkan, tapi malah sebaliknya. Di Indonesia sendiri, jaminan HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dalam pembentukan Komnas HAM. Meskipun pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi, karakteristik HAM mencerminkan nilai kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan hukum yang melekat pada setiap individu maupun kelompok. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM serta bertanggung jawab atas setiap bentuk pelanggaran. Pemenuhan HAM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian di dalam suatu negara.